Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam program Talk Show dan Anda juga bisa menyaksikan program ini melalui YouTube live streaming Aceh TV. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan saja di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan kita juga masih berbincang-bincang bersama Prof. Yusni dan juga Ibu Nevi di sini dari Kadis BP3A Aceh. Dan kita sudah diskusikan seperti apa sih sebenarnya kasus-kasus yang terjadi di Aceh. Dan kembali lagi, benteng agama yang kuat yang diawali dari keluarga, yang merupakan keluarga sebagai fondasi yang kuat, sehingga juga segala bentuk permasalahan kekerasan rumah tangga itu dapat teratasi. Baik, ini merupakan segmen terakhir, mungkin ini Prof. Yusni, ketahanan keluarga yang kuat. Tadi sudah Prof jelaskan apa yang harus dilakukan oleh selaku orang tua, bagaimana menguatkan fungsi keluarga itu sendiri. Nah, lalu bagaimana pula kembali membangun ataupun membentuk keluarga yang sehat, diawali dari mana ini, Prof? Iya, saya kira di sini memang yang pertama sekali kan juga lembaga pendidikan ini harus mengambil porsi. Oke, di lembaga pendidikan apakah di tingkat rendah sampai perguruan tinggi itu memberikan ilmu kompetensi seseorang untuk jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi camat, jadi kusi. Tetapi bagaimana kompetensi apa yang dapat diberikan untuk calon kepala keluarga, yang namanya calon suami, calon istri. Oleh karena itu di lembaga pendidikan harus ada kurikulum ya yang mendidik orang warga negara ini punya kompetensi untuk memimpin keluarga, menjalankan keluarga, bertanggung jawab pada keluarga. Yang kedua, nih pembinaan selanjutnya tentu saja ada lembaga seperti lembaga dinas syariat, lembaga pemberdayaan perempuan dan keluarga, kemudian lembaga kampung, majelis adat dan sebagainya itu. Majelis adat juga ikut nanti bagaimana secara adat itu harus ada satu sistem yang dibina sehingga dia dari kampung pun tumbuh kesadaran dalam hal menguatkan keluarga ini, bahwa keluarga dimulai dengan satu kekuatan, bukan satu spekulasi, bukan satu khayalan, tidak, tapi dimulai dengan satu kompetensi, satu kekuatan, maka jadilah sebuah keluarga. Karena si A punya kompetensi ini, si B punya kompetensi ini, jadilah dia keluarga. Ini yang penting sekali di situ. Nah, kemudian terus terjadinya pengisian, pencerahan secara rutin ya, berkala, bahwa ingat itu orang-orang itu bisa saja walaupun suatu saat dia bijak, bisa saya lupa kebijakannya, satu saat dia kompeten, bisa saat hilang kompetennya. Oleh karena itu harus ada, selalu ada yang namanya lembaga, badan, kelompok, masyarakat, pengawasan, pembinaan, sehingga keluarga itu benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Dan harus ada sanksi kepada orang-orang yang menyalahi amanah-amanah dalam hal keluarga ini. Tidak boleh enak-enak saja. Sama saja dengan orang itu diberi kepercayaan menjadi kusi, menjadi camat, menjadi bupati dan sebagainya. Ketika dia menyalahgunakan, menyelewengkan kompetensi atau wewenang yang dapatnya, harus ada sanksi. Sama saja dengan si suami atau si istri yang berbuat salah dalam keluarga, hukumnya harus tegas. Tidak boleh kasih ampun. Karena inilah sebenarnya fondasi syariat, bahkan juga fondasi negara. Gitu. Baik, ya, fondasi yang kuat yang memang harus pembekalan tadi. Bagaimana di akademik sendiri juga punya kurikulum baru ini, kurikulum yang mungkin diselipkan di kurikulum-kurikulum lain, bagaimana pembekalan menjadi orang tua, bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu. Ya, baik, Ibu Nevi, ini melihat untuk menangani kasus-kasus seperti ini, sebenarnya apa sih program-program yang dilakukan selain pencegahan ini? Iya. Ada 3 hal besar yang kami lakukan selama ini: pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan. Nah, pencegahan tentu saja kita lakukan sosialisasi ke daerah ya, terkait dengan yang tadi, walaupun kadang-kadang ada kebijakan, dia harus tahu. Jadi mereka punya hak nih, bagaimana harus melapor. Sekarang orang sudah berani melapor, karena tadinya banyak kasus yang dianggapnya kasus rumah tangga, dia sudah tidak mau melapor, hal yang tabu, karena malu nih, karena urusan domestik, urusan dalam rumah tangga tak boleh orang tahu, walaupun kadang-kadang dia sudah babak belur. Nah, ini jadi perlu diberi penyadaran kepada banyak nih Prof, keluarga-keluarga yang menyembunyikan. Bahkan sebenarnya tetangga pun wajib ya melapor apabila
ada hal-hal yang kadang-kadang memang sudah keterlaluan dalam penyiksaan apa namanya pasangannya, ya kan? Iya, dan kami melihat sendiri, Prof, nanti kadang-kadang sampai ke laporan ke kami. Kemudian pelayanan. Nah, apabila sudah terjadi, silahkan melapor ke unit layanan UPTD PPA di Provinsi Aceh, dan di seluruh kabupaten kota juga kita punya masing-masing perwakilan, dulu namanya P2T P2A, ya, bisa melaporkan dan kita akan menindaklanjuti, ya, mendampingi korban-korban yang terlapor. Karena begini, kadang-kadang juga banyak yang melapor ini kan tidak mampu berbayar, sehingga ini tidak berbayar karena pemerintah memfasilitasi untuk pendampingan hukum dan psikologinya, pelayanannya. Nah, kemudian kita juga pemberdayaan. Nah, banyak rata-rata korban kan dari golongan tidak mampu. Nah, kita beri mereka pembekalan khususnya perempuan, ya, karena nanti efeknya ke perceraian, bisa menghidupi dirinya, ya kan? Beri pemberdayaan kepada si korban untuk bagaimana dia bisa survive hidupnya, ya. Dan kita juga punya apa namanya Ustadz yang juga memberi pembekalan kita punya Pak Ustadz Masrul Aidi biasanya yang kami hire untuk unit layanan kami, yang memberikan juga pencerahan kepada korban-korban, ya. Mungkin juga selain menghadapi permasalahan apa sih solusinya, jangan sampai dia putus asa. Ini yang lebih kadang-kadang ada ini yang sayang, kadang-kadang kenapa terjadi ini, ya, putus asa lalu berpikirlah hal yang macam-macam, akhirnya mengakhiri hidupnya. Kadang-kadang ada orang yang selalu depresi lalu ditekan. Kadang-kadang si laki-laki ini bukan laki-laki semua, ya, Prof, ya, tapi kebanyakan memang laki-laki pelakunya, ya. Justru selama kami unit layanan kami selama kurun waktu 9 tahun, berapa tahun saya di situ, ada satu yang laki lapor, ternyata dia di KDRT oleh, tapi rata-rata nih, makanya saya bilang di laki-laki yang banyak menjadi sumber masalah, karena dia pihak yang kuat, Pak. Ini relasi yang timpang ini, ya, sehingga yang menjadi korban anak perempuan. Ya, itu dia. Jadi pembekalan pemberdayaan dari segi batin, ya, agama pencerahan, dan juga ada dan juga pembekalan dari bagaimana ini ekonominya. Dari segi ekonominya dibantu, dan mungkin dari segi jiwanya jangan sampai dia stres, putus asa, dan juga dibantu. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa dinas terkait untuk Dinsos, ya, dari Baitalmal, bisa membantu banyak hal, ya, sampai ke mungkin tempat tinggalnya, tapi mencukupi tentu saja syarat-syaratnya tidak. Jadi kita berkoordinasi. Kadang-kadang juga ada korban, dia sudah diperkosa, tapi nanti kadang-kadang pihak sekolah nggak mau terima lagi. Nah, ini sudah ada korban masa depan lagi, ya. Dan kita melakukan juga koordinasi dengan dinas pendidikan agar apa? Agar anak ini bisa melanjutkan. Melanjutkan pendidikannya, merasa aman di tempat pendidikannya. Nah, tapi ada kalanya memang, ya, pihak ini tidak mau, kadang-kadang ini tidak boleh terjadi karena itu hak anak, ya. Hak seharusnya juga harusnya ikut juga pemahaman juga kepada lingkungan sekitar yang harus makanya diberikan, ini pemahaman terkait hak anak juga kadang-kadang belum semua orang bahkan di tingkat tinggi juga nih. Benar, padahal dia pendidik, ya kan, adalah korban. Nah, jadi dari segi yang dijelaskan Ibu Nevi, memang ada pencegahan, pelayanan, pemberdayaan yang terus dilakukan seperti para korban ini, ya, dan juga dari segi agama. Dan pemirsa, itu bincang-bincang kita pada hari ini, membangun rumah tangga sebagai benteng agama yang kuat, tentunya akan lahir generasi-generasi yang kuat dan tidak muncul lagi permasalahan-permasalahan dalam berkeluarga dan dalam membina rumah tangga, dan menjadi suatu negara yang kuat pula ini. Nah, sedikit mungkin saya minta statement closing, mungkin saran ini bagi pemirsa di rumah yang sudah mendengarkan talk show kita pada hari ini. Silakan, mungkin saran apa nih Prof Yusmi bisa berikan? Baik, saya kira kepada saudara-saudara saya
di rumah tangga, para ibu, para bapak, pemimpin keluarga, tunjukkan pada Tuhan, persaksikan bahwa keluarga Anda adalah benar-benar keluarga syariat, keluarga Islami, yang di dalamnya terbina kasih sayang, perhatian, saling menghormati, saling memberi, saling menerima. Yakinlah, kalau Anda telah membina keluarga yang baik, inilah surga pertama Anda di dunia ini. Dan insya Allah, itulah modal Anda nanti akan mendapat surga di akhirat nanti, insya Allah. Amin. Ya, sedikit saran dari Ibu Nevi, apa yang Ibu Nevi ingin sampaikan ini untuk pemirsa di rumah? Ya, kami ingin mengajak semua keluarga, khususnya ibu lagi terkhusus ya, ibu untuk bagaimana melaksanakan fungsinya dengan baik agar bisa melahirkan generasi anak-anak yang sehat, tumbuh kuat dan penerus bangsa ini dengan lebih baik. Artinya apa? Apabila penguatan baik itu dari segi pendidikan, agama dan lain-lain dari rumah yang kuat, pasti akan melahirkan anak-anak yang cerdas untuk bangsa ini di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bu Nevi, terima kasih Profesor Yusni atas kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan menjadi hal yang bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan bagaimana membekali keluarga kita sebagai dengan ilmu agama untuk menjadi benteng yang kuat. Dan akhir kata saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa. Bisa foto apa? Boleh, Bu.